I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi budaya organisasi sekolah kolektif yang diampu oleh dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arda Marfian Arsaladi dengan NPM A1G022119. Budaya organisasi sekolah efektif. Baiklah, ada 6 hal yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, ada konsep budaya organisasi sekolah efektif. Yang kedua, ada karakteristik budaya organisasi. Yang ketiga, ada tipe budaya organisasi. Selanjutnya, yang keempat, ada unsur budaya organisasi. Yang kelima, ada fungsi budaya organisasi. Dan yang keenam, ada ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Langsung saja yang pertama, yaitu konsep budaya organisasi sekolah efektif. 1. Pengertian budaya organisasi. Menurut Fatah, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bahwa sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua ada karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto, karakteristik budaya organisasi yaitu yang pertama, inisiatif individu, yang kedua, toleransi terhadap risiko, yang ketiga, pengarahan, yang keempat, integrasi, yang kelima, dukungan manajemen, yang keenam, pengawasan, yang ketujuh, identitas, yang kedelapan, sistem penghargaan, yang kesembilan, ada toleransi terhadap konflik, dan yang terakhir ada pola komunikasi. Selanjutnya yang ketiga ada tipe budaya organisasi. Menurut Mondi, No, dan Premaux, tipe budaya organisasi antara lain yang pertama ada open and participative system. Open and participative system ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Yang kedua ada close and autocratic culture. Close and autocratic culture ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan cara pemimpin yang autokrasi dan kuat. Selanjutnya yang keempat ada unsur budaya organisasi, yaitu ada asumsi dasar, adaptasi, citra dan brand yang khas, acuan perilaku, pewarisan, berbagai nilai, pedoman mengatasi masalah, pemimpin, dan yang terakhir ada seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut. Selanjutnya yang kelima ada fungsi budaya organisasi. Menurut Fatah, budaya organisasi mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, memberikan identitas organisasi anggotanya. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif atau mempromosikan stabilitas sistem sosial. Yang ketiga, ada membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Materi yang terakhir yaitu ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah yang efektif itu ditandai oleh hal-hal berikut. Yang pertama, adanya kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan di dalam sekolah, karena visi, misi, dan tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Setiap orang yang ada di dalam sekolah harus dilibatkan atau diikut sertakan di dalam sekolah. Yang kedua, adanya rasa saling percaya. Rasa saling percaya harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan adanya rasa saling percaya ini, maka akan meminimalisir konflik di dalam organisasi. Yang ketiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Sekolah harus memiliki sifat terbuka, baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar.
Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.